Assalamualaikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadzirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang senantiasa diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kanugrahan dumateng kita sedanten, sehingga fa insyaallah injing menika kita saged thalabul ilmi, ngaji sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi haza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang senantiasa diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten kisah yang dahsyat luar biasa, yaitu adalah riwayat daripada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Beliau ketika pada masa sepuhnya itu suatu saat berjalan-jalan di daerah Badawi, yaitu daerah pedalaman. Ketika beliau berjalan melampah ngoten, akhirnya sampai dumawah dumanteng kampung, yang kampung itu ternyata hiruk pikuk, heboh luar biasa. Ditangkleti kalih Ibnu Umar, apa yang terjadi di sini? Ya, wahai Ibnu Umar, ya, sesungguhnya kami mendapati kampung kami niku diparani macan. Wah, macan nih gimana? Dan macan itu kemudian menyantap ternak kami, tidak menyisakan apapun. Kambing habis, unta habis, bahkan semua ternak itu kemudian ludes pada setiap kabilah. Akhirnya kemudian Ibnu Umar mengatakan, di mana macannya? Macannya ada di tebing di dalam gua, dan dia sembunyi di situ, tidak mau pergi. Maka Abdullah bin Umar meminta pada penduduk kampung untuk mengantarkan beliau itu ke sarangnya macan. Setelah itu kemudian masuk di sarang macan, kemudian dia langsung menjewer kupingnya macan. Wahai macan, kamu ini tidak boleh di tempat penduduk seperti ini akan merusak dan memberikan mudarat. Kalau kamu termasuk jundumah atau kemudian junud atau pasukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ngalih toko gini. Ternyata macannya itu kayak kucing, gur pelolong baru itu ngeloyor pergi. Ternyata Ibnu Umar ini ingin menguji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau itu bisa mengusir macan, apa yang dikatakan beliau? Shadaqar Rasul. Sungguh benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah, akhafahu kullasyai'in, maka segala sesuatu itu pasti akan takut kepadanya. Amin nggih. Man khafallah, barang siapa yang takut pada Allah, maka seluruh yang ada di alam semesta itu akan takut pada dia. Man khafa li ghairillah, barang siapa yang takut pada selain Allah, akhafahu kullasyai'in minhu, maka segala sesuatu itu akan menakuti dia. Paham ya niki nggih? Jadi barang siapa yang ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang ada di alam semesta itu pasti akan takut. Tapi kalau jenengan takut kepada selain Allah, maka semua itu akan menakuti jenengan. Bahkan jenengan ajrih setan niku sesuatu prasangka yang jelek. Coba kalau jenengan lewat tempat yang angker, lewat tikungan, dulu itu tempat penyembelihan PKI, itu tempat kecelakaan, ini. Akhirnya apa? Jatuh kepada yang namanya Sukerto, merasa sial, tasaum.
Sehingga nek lewat meniku ya ngebel dhisik. Nggih napa mboten? Kalau lewat situ kemudian ya wala-wala kuwato nek wong meteng ya supaya kemudian enggak pengaruh sama bimbau raksa. Itu sudah jatuh ke dalam kesirikan. Nggih napa mboten? Mila saking menika nek orang itu kemudian takut pada setan itu prasangka yang jelek sekali. Coba setan itu letaknya di situ ya, atau kemudian di tempat yang angker, atau di tempat tikungan yang angker tadi, atau di mana? Ternyata setan ini innas syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan dalam aliran darah manusia. Jadi setan ini teng jaba napa teng jero? Lah kok wedi sampean? Wong sampean sudah mengandung setan. Nggih napa mboten? Innas syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu masuk ya ke dalam manusia, dakhila ilal insan itu majrad dam, yaitu melalui aliran darah. Berarti setannya ada di dalam diri kita. Mulanya kalau orang itu kemudian menyajikan sesajen, itu setannya di mana? Ayo jawab sendiri. Kalau menyajikan sesajen, kira-kira setannya ada di mana? Di tempat yang angker itu, di tempat yang bau reksa kampung itu, di tempat ringin itu. Kalau di Pare kan di patung Mbah Buddha. Lori alun-alun lho Pak. Nggih, situ ada yang bau reksa jenenge Mbah Anwar, tapi bukan Azhar Anwar tadi. Ya. Nah itu kalau kemudian orang takut kemudian menyajikan sesaji, itu sebenarnya mereka itu dalam rangka apa? Memuja apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Setannya ada di dalam sendiri. Itu prasangka yang paling jelek. Kalau materi tentang suudzon ya atau prasangka yang jelek ini biasanya pada orang lain. Nggih napa mboten? Tapi sebenarnya yang paling mengerikan kalau prasangka jelek itu terjadi pada diri kita sendiri. Annahum yahsabuna yunsi'una sun'a, dan mereka itu menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang baik, tapi ternyata apa? Tidak sesuai dengan petunjuk. Petunjuk Pak Harmoko kan minta petunjuk dulu gitu atas. Karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita berusaha untuk mengendalikan supaya kita bisa berprasangka baik, sehingga kalau jenengan bisa berprasangka baik, itu ternyata bahkan harimau yang paling ganas sekalipun itu bisa ditelukkan atau ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bar niki jenengan ojo nyoba Pak. Oh yang kebun binatang, wahe junudullah. Ya, kamu jangan kereng-kereng ya caplok jenengan. Karena apa? Ya karena orang itu harus mempunyai kuwatul yakin, yaitu mereka itu harus mempunyai kekuatan keyakinan. Ma'akhafu ala ummati, ada 3 hal. Salah satu ma'akhafu ala ummati, ada 3 hal yang aku takutkan pada kaumku, kaum Nabi Muhammad SAW. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah itiba'us syahwat. Kalau mereka mengikuti syahwat. A'immatul mudhillin, kemudian kalau ada imam atau pemimpin yang menyesatkan. Nggih napa? Yang ketiga yaitu adalah dhaful yakin, yaitu kalau mereka itu lemah keimanan. Kalau 3 itu mengumpul jadi satu, umat itu seperti lebu, umat itu seperti buih, ummah itu seperti untuk banyak sekali, tapi kemudian ternyata ya tidak mempunyai arti apa-apa. Coba seorang yang mempunyai gaji 81 juta Pak, jenengan iso bayang nih gaji ini 81 juta, kekayaannya 56 miliar, ya, gak duit 1 miliarnya nggak tahu. Nggih napa mboten? Tapi kotak Pandora tadi terbuka itu gara-gara anak pola bopo. Nggih napa mboten? Ini karena apa? Karena orang menyangka yahsabuna anahum yusinuna sun'a. Anaknya menyangka bahwa hidupnya itu terus menerus.
akhlada fil ardi, mereka merasa akan kekal di muka bumi. Wattaba'u ahwahu wa kana amruhu furuta. Kalau mereka itu mengikuti hawa nafsunya, pasti akan dimasukkan dalam urusan yang cerai-berai, urusan yang menghancurkan. Kan terjadi kan? Ketika pamer kemewahan, ketika dia memakai sesuatu aksesoris yang membuat orang itu jadi terpesona. Sehingga kalau orang itu kemudian terpesona dengan semua itu, dia bangga. Coba anak 17 tahun mempunyai kos-kosan yang harganya itu hampir 50-an miliar. Kos-kosan. Kalau jangan lihat di Mami Kos itu M1 itu harganya 50 M. Tapi enggak masuk di dalam LKHPN yang 58. Bayangkan. Ya, itu 17 tahun sudah punya seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa luar biasa kemewahan ini nanti akan membuat seseorang itu mempunyai prasangka yang jelek pada dirinya sendiri, su'udzon ala nafsihi, bahwa sesungguhnya dia akhlada fil ardi, merasa dirinya itu akan kekal selamanya di muka bumi. Tapi ternyata Allah itu nuwun sewu, nek wong Jawa itu urip kaya cakra manggilingan. Tahu ya cakra manggilingan? Kadang-kadang muternya di atas, di samping, di bawah, naik lagi, turun lagi, terus berputar. Yang dulu miskin papa, nanti kalau sudah sepuh, sudah tua, maka dia mendapatkan kemewahan, kedudukan, palungguan, pangkat, derajat. Tapi waktu muda dia soro. Waktu muda soro, mangan gak iso, boso wis tuwek sugih, gak oleh mangan apa-apa. Hidup kan ironis, gini mboten. Wis kok wadon berjuang, ndelok iwak pitik wis ra iso mangan. Nah, dokter pribadi ngomong, nuwun sewu Pak, jenengan niki mengandung kolesterol. Barwon, ora iso mangan apa-apa. Nggih mboten. Jadi hidup itu nek jenengan ningali itu cuma sawang sinawang. Nggih mboten. Kelihatannya kaya, memamerkan banyak sekali kekayaan, ternyata nek melaku gempor Pak. Karena apa? Kena asam aurat. Nggih mboten. Jadi semuanya ini karena hidup itu cuma wama mataul hayatid dunya illa mataul ghurur. Jadi mata yang ghurur, yaitu adalah hidup yang penuh dengan tipuan. Yang hakiki apa? Yaitu kalau kita husnudzon billah, kalau kita itu kemudian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang berprasangka jelek sehingga menuduh Allah itu kurang responsif, kurang cakcek, sehingga mereka akhirnya mengambil berhala untuk dijadikan sesembahan. Ya apa enggak? Coba dalam surat Az-Zumar, man na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menciptakan berhala, kami tidak menyembah berhala, kami tidak melakukan pendekatan pada berhala kecuali supaya hati kami lebih dekat dan kami lebih cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira wong kesusu napa mboten? Nggih napa? Namanya istijal, yaitu kesusu. Jadi kalau orang itu tergesa-gesa, akhirnya apa? Akhirnya kemudian terjadi penyembahan berhala yang masif di Jazirah Arab. Ceritanya jenengan ngertos napa mboten, Pak? Tentang penyembahan berhala di Mekah. Rumiyin niku wonten tokoh yang dermawan. Tokoh yang luar biasa ibadahnya. Orangnya ihsan. Bahkan wajahnya itu tampan berseri-seri. Bahkan dia itu dedeknya saja, performingnya itu sudah luar biasa. Kalau ada jamaah haji itu dia mengayu bagio kepada jamaah tadi, sehingga dia dikenal menjadi wali pada saat itu. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka dia dielulukan karena dia tokoh yang karismatik dari suku Khuza'ah. Sehingga akhirnya kemudian ketika dia rihlah di Sam, berpergian di negeri Sam, maka dia melihat ada patung yang namanya Hubal
itu dari kata Baal, dewa petir, yang disembah oleh orang-orang ya Syria, orang-orang Akadia, orang-orang Fonesia, orang-orang yang menyembah bintang. Jadi di ya, daerah Babilonia sampai menuju kepada Syria itu ada penyembahan ya kepada patung yang dihubungkan dengan perbintangan. Syab'ah ya Najmi, yaitu 7 bintang. Jadi 7 bintang itu kemudian digadok-gadok nih, itu namanya ilmu apa, Pak? Astrologi. Jadi astrologi asalnya dari mana? Ya, berarti dari umatnya ya bangsa Kaldean yang didakwai oleh Nabi Ibrahim. Dia menciptakan berhala yang namanya Hubal, yang dia menyembah patung itu untuk kemudian ditransfer energinya ke bintang, sehingga bintang tadi akan mengabulkan permintaan mereka. Ini kesirikan yang luar biasa. Didakwai Nabi Ibrahim malah golek Tuhan yang lain. Lah bintang 7 ini kemudian disembah di daerah ya Syria oleh bangsa Kaldea, dan nanti kalau sudah sampai di Indonesia menjadi puyer bintang 7. Nah, repot itu ya. Ya Banda, jadi tahu ya jenengan istilah bintang 7 itu asalnya dari mana? Itu penyembahan daripada bangsa Kaldean, yang dulu bangsa ini didakwai oleh Nabi Ibrahim. Ternyata mereka menyimpang sehingga mereka menciptakan Hubal, dewa petir. Akhirnya Hubal itu dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai di Mekah. Setelah dibawa di situ, kemudian ya dia memerintahkan penduduk, sekarang Tuhan itu mempunyai wakil. Jadi sampai ya kalau menyembah pada Allah saja, dungone kurang cepat. Supaya cepet dungone itu kemudian turun maringi barokah dumateng jenengan, mongko jenengan kedah nyembah patung niki. Kira-kira nek sing ngomong itu orang terpercaya, dianggap wali, dianggap orang yang mempunyai haibah atau kewibawaan, dianggap mempunyai orang yang terhormat, dianggap dia itu adalah seorang ya yang suci, kira-kira dituruti no mboten? Pun ngertos nggih berarti poine nggih. Jadi kalau ada orang kemudian mempengaruhi sesuatu itu karena apa? Ya, karena mereka itu tidak paham qillatul ilmi, karena ilmunya itu masih terbatas. Karena itu pentingnya ngaji itu mengingatkan supados jenengan mungkin enek goro ya itu goro itu Pak. Ghairo yang lain daripada yang lain itu ya, sesuatu yang di luar kebiasaan namanya ghairo. Wong Jawa ora iso ngomong ghairo akhirnya jadi goro. Inilah yang kemudian ketika terjadi goro itu nanti akan muncul orang Imam Mahdi lah, orang suci lah, orang yang kemudian terhormat, orang yang dianggap wali. Tapi ternyata kalau tujuannya untuk menyeleweng, tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, jatuh dumawah kesirikan. Itu namanya dhaful yakin, yaitu keyakinan yang lemah. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Karena apa? Mereka mempunyai prasangka yang baik tapi keliru. Karena itu ya dununan, ya prasangka itu ya ada 4. Yaitu prasangka ya yang diwajibkan, prasangka yang dianjurkan, prasangka ya yang kemudian dilarang, dan prasangka yang kemudian menjadi wajib. Jadi tidak semua prasangka itu jelek. Nggih napa mboten? Kalau dalam perang ya wis aku tuju pendhisik ya keliru itu. Itu kalau berprasangka baik pada musuh repot. Tadi wajib berprasangka buruk itu ya ketika kemudian jenengan dalam medan peperangan. Dianjurkan yaitu pada waktu yang jenengan menghadapi ya orang yang berbuat maksiat ya, dan dia menyebarkan berita-berita yang hoax. Coba zaman dulu itu untuk membuat orang muslim itu menjadi amalnya itu rusak, itu dulu di Masjid Jami' Trenggalek zaman tahun 60-an 60 sampai 65 itu komunis PKI itu nanggap wayang, nanggap ketoprak di depan Masjid Jami'. Terus lakone nopo? Gusti Allah mantu. Kira-kira wong awam terpengaruh nopo mboten, Pak? Bayangkan di depan masjid. Ya. Dulu di desa saya itu ya, orang-orang komunis itu kalau memprovokasi kaum muslimin itu waktu maghrib azan dikumandangkan, ya mereka malah ngejak badminton.
jak badminton. Nggih napa? Jadi ketika kita berdakwah ma'asyiral muslimin, itu bagaimana ya kita kemudian menyampaikan dakwah itu supaya manusia itu mempunyai hasasiyah ar-ruhaniyah, yaitu mempunyai sensitivitas ruhaniyah, sehingga ini batil, ini hak itu bisa cepat dideteksi. Kekuatannya apa? Yaitu kekuatan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah jenengan pada Allah Subhanahu wa taala, pasti jenengan badhe diparingi furqan. Apa furqan? Kuwatu yufarriqu bainal haq wal batil. Kekuatan yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itu namanya furqan. Diperoleh dari mana? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan diperoleh dari mana? Salah satunya adalah ketika kita diwajibkan 1 bulan lagi kita masuk pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita diperintahkan untuk puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah yang sudah ya merupakan perintah yang sudah lama. Kaum sebelum jenengan itu juga diperintahkan supaya apa? La'allakum tattaqun. Ketika bertakwa, mereka mempunyai kekuatan yufarriqu bainal haq wal batil, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sekarang di Amerika ya, itu wanita dan pria kan sama saja. Akhirnya kemudian mereka mendirikan masjid. Dan masjid itu apa? Diimami oleh wanita. Karena apa? Karena pengen mereka itu emansipasi wanita. Karena nggak punya ilmu, ya. Sedangkan soft wanita yang paling baik itu di belakang. Ya, betul. Soft laki-laki yang paling baik itu di depan. Tapi ini wanitanya malah di depan. Lah sing mburi ya, makmume wong lanang terus piye? Ora kusuk no, Allahu Akbar, tidak kusuk belas. Dan itu muharramat, sesuatu yang dilarang. Karena itu seperti ini, karena apa? Mereka itu ya dzonnya, prasangkanya itu prasangka tidak berdasarkan pada ilmu. Karena itu prasangka itu ketika kita kelola itu dasarnya itu al ilmu qoblal amal. Itu babnya di dalam Sahih Bukhari. Al ilmu qoblal amal, yaitu ilmu dulu baru beramal. Kalau tanpa ilmu orang itu jadi buta nanti Pak, gerayah akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan sesuatu ya yang setan itu sangat sabar sekali untuk nunggu supaya manusia jatuh ke kesesatannya itu ya ditunggu, tekun, utun, ya musabarah, ya setan itu begitu. Imam Ghazali mengatakan setan itu nek prei sedina ae, menungso itu akeh sing mlebu surga. Ya, nah setan itu punya cuti 1 hari. Tapi sayangnya setan tuh 24 jam. Terus menerus. Tidak yang berilmu, tidak yang tidak punya ilmu, semuanya akan bisa disesatkan oleh syaitan. Innal iblisa tis'atal zuriyah. Iblis itu mempunyai 9 keturunan dan itu spesialis semua. Terus kita bagaimana menghadapi itu kan sangat ya repot. Ada zalanbur, kerjanya yang pasar, wong tukaran, mengurangi timbangan, itu perbuatan setan zalanbur. Nah sekarang ini pasarnya berubah. Kalau menurut Ronggo Warsito itu kan nek tanah Jawa kinalungan besi ya mengke ya, kali ilang kedunge ya mongko pasar ilang kumandange. Kira-kira sekarang pasar ilang kumandange no mboten, Pak? Ya, dadi pasar online. Nggih no mboten? Dan itu transaksinya banyak luar biasa. Sehingga ketika transaksi banyak itu menyedot seluruhnya sumber daya manusia. Jenengan ngertos siapa orang terkaya di dunia? Selama ini kan diumumkan oleh majalah Forbes, itu kan ya yang paling kaya ya Jeff Bezos dengan harta 188 miliar US dollar. Jadi 188 dikalikan 20.000
Miliar dikasihkan 20.000, kira-kira berapa Pak? Wih, ditunggu-tunggu bakso no kita. Ya. Itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu satu orang saja. Tapi ternyata Jeff Bezos yang kekayaannya sedemikian rupa banyaknya, itu ternyata kalah dengan apa? Ternyata yang menguasai seluruh dunia itu adalah perusahaan The BlackRock. Black itu hitam, rock itu apa? Batu. Jadi batu hitam. Itu yang menguasai saham itu ya sejak dari Sabang ya sampai Aljazair. Yang menguasai seluruh dunia itu adalah BlackRock. BlackRock itu terbuka sahamnya, tapi ada yang misterius namanya perusahaan Vanguard. Vanguard itu adalah perusahaan yang manusianya tidak diketahui belas, tapi ini adalah pemilik besar saham ya daripada BlackRock tadi. Seluruh dunia Pak, bahkan Chevron yang ada di Indonesia sekalipun. Jadi mereka itu 1% elitis tapi menguasai 90% kekayaan dunia. Dan jenengan itu apa kira-kira? Ya. Karena itu ketika kita melihat dunia ya seperti itu. Karena itu Allah mengatakan kalau orang itu sholat sunnah sebelum fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Orang punya kekayaan hebat sekalipun mangane ndak iso 1 juta porsi Pak. Sitok ya. Kadang-kadang diombeni keplekian sih. Nggih napa mboten? Orang itu punya kekayaan makannya ya segitu-gitu saja. Punya baju Imelda Marcos itu punya sepatu 60.000 sepatu. 60.000 pasang loh. Lha nek nganggo terus piye? Ketika suaminya ditumbangkan ya habis semua hartanya. Sepatunya sing dienggo kursi tok. Nggih napa mboten? Ya dari sekian sepatu itu ternyata muspro semua. Maka mataul hayatud dunia itu mataul ghurur, sesuatu yang menipu. Karena itu jenengan ya harus hati-hati ya ketika berprasangka tadi. Terus prasangka itu penyebabnya apa? Nah ini yang penting ini ya. Prasangka itu penyebabnya apa? Sehingga kalau jenengan ngertos, maka jenengan bisa mengantisipasi supaya jenengan tidak berprasangka buruk. Berprasangka buruk pada orang itu jadi dongo Pak. Pas udan tuwes jenengan berprasangka buruk, ya dados dongo. Karena ketika Allah itu menurunkan hujan, itu Allah sedang menurunkan rahmat. Dan orang yang kemudian masuk di majelis taklim, ya. Ini kalau kemudian dia mempunyai zon yang jelek, itu pernah Imam Nawawi menceritakan ketika dia itu sedang mengajar taklim begini, maka ada orang itu yang masuk majelis di taklimnya sambil kemudian cekidah-cekidih. Ya, cekidah-cekidih sambil melipir-melipir. Ditanya, "Wahai fulan, kenapa kamu berjalan begitu?" "Saya takut nanti ngidek sayapnya malaikat." Bayangkan ya. Karena ya, majtama qaumin min baitin min buyutillah, tidaklah orang itu berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, artinya berkumpul dalam masjid, yadkurunallaha yatsluna alaihim kitabullah, dan mereka itu ya berzikir dan mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh kitabullah, wa yatadarasunahu, kemudian dia tadarus mempelajari yang ada di dalam Al-Quran, artinya ngaji seperti kita ini. Illa khafat alaihimur rahmah, maka Allah akan memberikan illa ghasat alaihimur rahmah, kecuali Allah akan mencurahkan rahmat. Wa khafat alaihimul malaikah, kemudian malaikat akan meletakkan sayapnya ya untuk memberikan ya perlindungan pada orang-orang yang berada di dalam majelis taklim. Wa dzakarallahu fiman indah, dan kemudian akan dibanggakan orang yang dalam majelis zikir, majelis ilmu itu ya di hadapan makhluk Allah yang ada di ya alam semesta. Wa anzalat alaihimus sakinah, dan diberikan sakinah atau rasa tenang dalam hatinya. Nah dalam hadis ini orang itu melecehkan hadis ini. Wa khafat alaihimul malaikah, dan kemudian ya malaikat ajnihahnya yaitu sayapnya diletakkan pada orang-orang yang ya tolabul ilmi atau yang berada dalam jalsah
ilmu atau jalsah zikir. Maka ketika orang itu menghina, maka tiba-tiba orang itu jadi lumpuh seketika. Ini kan zon yang jelek ya kepada agama. Karena itu kalau jenengan nanti mendengar orang itu melecehkan agama, ya, kalau kita kemudian berusaha untuk membela, jangan terlalu baper dan jangan terlalu terprovokasi. Kalau terprovokasi itu nanti akan mengakibatkan fitnah lanjutannya. Ya, fitnah lanjutannya bahaya. Dulu ada majalah Jawa yang namanya Jawa Hiswara. Ya, itu ada redakturnya yang itu menulis itu Saur Manuk ya Pak Jono dan Pak Joko itu Saur Manuk begitu mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu suka khomer. Nah berita itu ya terjadi tahun 1930. Nah kira-kira enek yang kelahiran 30 no betul nih? Tidak ada ya. 1930 itu sudah ada konflik agama yang luar biasa. Islam itu dihina lewat ya majalah Jawa Hiswara. Sehingga akhirnya membuat host Cokro Aminoto itu marah, sehingga mengumpulkan orang-orang Islam di Surabaya dan sekitarnya. Terkumpul masa itu 1930 itu jumlahnya 30.000 dari Bungkul sampai Bonrojo dekat Menur itu kan sangat banyak sekali. Zaman sakmono sudah seperti itu ghirah Islam kita dan mereka kemudian akan long march dari Surabaya ke Solo, karena Jawa Hiswara itu letaknya di Solo, sehingga akhirnya menyebabkan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu kalang kabut, bisa ngumpulin wong sakmono, nek gerak bareng bahaya. Akhirnya ya pemilik Jawa Hiswara itu ditangkap, itu adalah orang-orang komunis. Ya, jadi dulu orang komunis itu sudah menyebarkan hoax itu lewat media massa. Kalau dulu media massanya cuma koran, nah sekarang media massanya apa? Wah, bahaya ini Pak, karena bisa di copy paste, bisa disebarkan, diviralkan, disebarluaskan. Apalagi iblis itu punya keturunan yang namanya Masud. Masud itu spesialis jurnalis, dia senang menyebarkan fitnah. Kira-kira ya kalau sudah setan bantu, orang juga setan ya rambutnya ireng juga bantu, kemudian disebarkan, kira-kira orang yang moco bisa tersesat apa enggak? Kira-kira pentingnya ngaji terus menerus itu perlu nombor mboten Bu, untuk mengingatkan supaya apa, orang tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya, karena itu sekarang banyak sekali orang yang ya saya itu jijik ya, ada nabi kok umi tidak bisa baca tulis, itu dimasukkan di medsos. Itu menghina Rasulullah ya. Nanti kalau lama-lama penghinaan itu terus menerus muncul, kira-kira jenengan jadi tambar nomor mboten. Nek jenengan itu biasanya di tempat sampah, suwe-suwe ambune sampah itu ya terasa nomor mboten? Hilang Pak. Nggih napa mboten? Jenengan datang di hutan gaharu. Gaharu itu kan wangi tuh Pak nggih. Jenengan di situ ya sebagai pekebunnya. Jenengan garap tanahnya. Lama-lama bau gaharu itu tidak ada lagi. Nggih napa mboten? Jadi sampah gaharu wangi apa busuk itu kalau jenengan sudah terbiasa, maka jenengan akan ya tidak merasakan apalah. Kalau pengaruh jelek itu terus setiap detik, setiap menit, setiap jam itu dilontarkan, jenengan kok tidak dapat booster ilmu, kira-kira ya ambiar napa mboten? Ambiar Pak. Karena itu ma'asyiral muslimin, kekuatan ruhiyah itu perlu sekali. Karena itu perlu, yaitu adalah kita harus tahu penyebabnya apa. Penyebabnya enek molu jamnya. Apa kita teruskan ya, cepet-cepet enggak apa, yang penting nyampe ilmunya. Jadi yang menyebabkan itu adalah amrod atau penyakit ya yang bisa merusak amal Islami. Apa penyakit tadi? Yang pertama adalah dhaful khuluq. Ilmunya tinggi, hafalannya kuat. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Bukan ilmu dengan banyaknya riwayat, hafal hadis, hafal matan, hafal ini itu dan sebagainya, bukan. Walakinal ilm, adapun ilmu itu khasyah. Ilmu itu adalah yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini dhuwur tapi tidak duwe wedi, kira-kira apa? Seperti Senuk Hurgronya. Senuk Hurgronya itu hafal kutubus sitah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasai. 6 hadis babonan kitab hadis itu apal di luar kepala. Dia pernah ngaji di Mekah dengan nama yang disamarkan Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar itu namanya seno guru-gurunya. Dan dia menjadi perwakilan Jeddah untuk Belanda dan belajar itu bertahun-tahun ya. Ternyata ya ngajinya itu diperkirakan nanti bertahun-tahun. Ternyata dia 2 tahun sudah menguasai Quran, Sunnah. Ilmunya hebat luar biasa. Tapi ketika hebat luar biasa apa digunakan untuk ibadah? Tapi ternyata hanya untuk memberikan rekomendasi pada Jenderal Van Hout, yaitu jenderal yang memimpin perang Aceh, supaya dia mempunyai kunci untuk menaklukkan rakyat Aceh. Dan ternyata tidak berhasil. Karena anaknya Cut Nyadin itu berjuang sampai 1942. Ingat ya. Jadi kita itu tidak dijajah 350 tahun. Kita dijajah total itu cuma 40 tahun sebenarnya. Yang lainnya itu adalah 310 tahun itu kita berjuang terus menerus untuk mempertahankan agama. Gini betul. Coba jenengan ningali. Indian Amerika itu jumlahnya 150 juta. Sekarang tinggal 2 juta. Itu jenengnya dijajah beneran itu Pak. Hilang semua. Sekarang jadi Indian mendem kabeh. Mereka diletakkan di konservasi kayak binatang. Tahu ya konservasi? Ya, kayak suaka marga satwa itu loh Pak. Hanya untuk kemudian seperti kita datang di Jatim Park atau kita datang ke Taman Safari didelok, oh iki wong Indian Cherokee, oh iki Indian Apase, iki Indian ini itu dan sebagainya. Ya, jadi tontonan mereka itu dijajah beneran. 150 juta habis tinggal 2-3 juta saja. Di Australia orang aborigin itu begitu ya berdamai dengan orang-orang Bugis. Sehingga kalau mereka itu menanti orang Bugis untuk membeli tripang mereka, nah tripang itu oleh orang Bugis dijual di Cina. Itu kalau orang Bugis datang di Australia, orang-orang aborigin itu menunggu sambil berbaris panjang pantai untuk mengeluh-ngeluhkan ya saudaranya yang ada akan mendapatkan fatwaku. Ya, takutlah dengan apa? Ya fitnatan ladina la tusibuna ladina minkum khosoh. Jangan akan ditimpa fitnah ya, yang tidak ditujukan hanya satu orang tapi akan disebarluaskan kepada banyak orang. Ketika kemudian Portugis menduduki Malaya itu Malaysia sekarang, itu Pati Yunus ya dengan pasukan ya dari kora-kora yang dari ya Bugis ya dari Maluku Utara itu bersatu padu ya dengan seluruh ya orang Melayu yang ada di Malaysia. Semenanjung Malaya itu kemudian mereka bersatu padu mengalahkan Portugis. Portugis kewalahan. Tapi apa yang dilakukan oleh Portugis? Dia kemudian menyuap ya beberapa ya kerajaan yang ada di situ. Ada beberapa kerajaan yang kemudian dia disuap sehingga ketika Pati Yunus itu datang menggempur pertahanan Portugis dan disiapkan pasukan dari Malaya yang itu siap untuk menyerang dari belakang. Ini tiba-tiba ada yang berkhianat. Ketika mereka sholat, mereka dibunuh dari belakang. Jadi yang menyebabkan kekalahan Pati Yunus itu apa? Pengkhianatan. Bayangkan pasukannya Pati Yunus itu dia diberikan ya oleh saudaranya yang dari Jepara ya, dari istrinya Pangeran Haldiri, yaitu dengan pasukan itu perahunya hampir 300 perahu dan itu dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Tapi menjadi kalah total hanya gara-gara pengkhianatan. Jadi orang Malaya yang kebetulan dipersiapkan ya untuk menyerang, ada beberapa yang berkhianat, ditunggu ketika sholat, ketika mereka sholat dihabisi semua. Karena itu kemudian mereka ya akhirnya mengungsi. Pasukan ya yang 300 kapal itu hancur semua, tinggal 3 kapal. Ya karena ada pengkhianatan sehingga mereka bisa dikepung oleh Portugis dan ya, para pengkhianat tadi. Bahkan kemudian Pati Yunus itu kenaikan meriam, kesambar meriam itu sampai sininya bolong dan dirawat sampai kemudian di daerah Cirebon. Orang Malaya, orang Malaysia yang itu kemudian masuk itu oleh Sunan Gunung Jati itu diberikan tanah ya di daerah Jawa Barat yang namanya Tasikmalaya. Jangan kenal Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya itu adalah para bangsawan tanah Melayu yang diungsikan dengan Pangeran Pati Yunus yang diletakkan di daerah lembah yang namanya Tasik. Ya Tasik itu adalah tanah yang luas
maka dihuni oleh orang Malaya menjadi Tasik. Jadi kalau ada orang Tasik Malaya itu turunannya orang Malaya. Ini zoful khuluk, itu mereka mempunyai kelemahan ya khuluk, ya kelemahan akhlak. Yang kedua yaitu adalah hubul kadzib. Hubul kadzib itu adalah mereka banyak berbohong. Jadi kalau mereka itu banyak berbohong, banyak menciptakan hoax, ini berarti mereka berprasangka jelek sekali pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia nanti tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Hati mereka, jiwa mereka itu ada hati yang mahzumah. Mahzumah itu adalah hati yang kalah. Hati yang tidak akan pernah bahagia selamanya. Sehingga Bupati Purwokerto dalam serat Kedung Kebo ya, itu menyatakan kehebatannya pada Pangeran Diponegoro. Dia musuhnya Pangeran Diponegoro. Pernah ditampar lekweknya Pangeran Diponegoro itu sampai kemudian monteng beberapa kali. Saking dendamnya akhirnya dia membela Belanda. Tapi dia mempunyai serat yang namanya serat ya Kedung Kebo. Dari dalam serat itu dia menyampaikan bahwa sesungguhnya ya kalau orang itu kemudian membela sesuatu yang jelek itu ya, akibatnya akan kembali pada dirinya. Jadi harmoni dia. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini adalah hubul kadzib. Seseorang yang kemudian senang berbohong, senang ya gorok, sing gorok mesti gerowah. Tahu ya gerowah? Sekarang ini yang menciptakan hoax kan banyak sekali kan. Melakukan yang jenengan moco WA itu jangan sampai lebih dari 2 jam kan? Kalau jenengan moco WA lebih dari 2 jam, jenengan nanti tensinya bisa naik. Karena beritanya itu berita yang provokatif semua. Dan jenengan ya belum bisa mengantisipasi kalau jenengan belum iktimat billah, belum menyandarkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan tidak iktimat billah, tidak menyandarkan sesuatu pada Allah, moco berita itu tidak ada kepastian, tidak ada solusi, yang semuanya serba mengambang, ya tidak ada kebenaran di situ, cuma mengaduk-aduk emosi jenengan, lama-lama tensinya jenengan, kolesterolnya jenengan naik Pak. Selama ini sih disalahin apa? Panganan. Gini betul. Jadi 80% kolesterol yang ada di darah kita itu asalnya dari sutris. 80%, yang dari makanan cuma 20%. Jadi kira-kira agak bundi antara psikis dengan makanan banyak mana? Psikis. Jadi orang itu kalau stres kolesterolnya mesti naik, asam uratnya mesti naik. Dan stres itu karena apa? No way out, tidak ada jalan keluar dari seluruh permasalahan. Jangan ningali TV One terus mau nih, kalian orang yang kata putus, jadi tensi jangan naik dulu. Nek ngaji itu kan ada kata putus ya, qala Allah dan qala Rasul, selesai. Karena apa? Jenengan sudah iktimat billah, menyandarkan seluruh jiwa jenengan pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti namanya kuwatul yakin. Karena itu sapa sing ngomong mesti geruah. Hati-hati dengan medsos. Kemudian yang ketiga, adamul tawazun. Adamul tawazun itu tidak seimbang dalam hidup. Kan ada sebagian kaum muslimin yang pengen ya harapannya majelisnya itu cepat rame, enak sini buka taklim sebelahnya kok lebih rame, hatinya langsung beronjak. Ini betul. Ya. Hanya karena kemudian dia melontarkan sesuatu yang sederhana diserang habis-habisan. Akhirnya apa? Pertempuran antar majelis. Gini betul. Kalau jenengan nanti lihat di YouTube, kok engkel-engkelan nggak karuan, repot nanti Pak. Coba seperti misalnya engkel-engkelan wudhu mawon. Jadi wudhu itu kan ada yang gini, balik nek, terus gini kan. Gini betul. Tapi ada juga riwayat itu 1 kali saja sudah cukup. 3 ditiup-tiup lagi juga cukup. Dan semuanya ada dalilnya. Gini betul. Di Sahih Muslim itu kalau orang itu ya dari sami Allahu liman hamidah kemudian dia sujud, hadisnya itu dempetnya berdekatan, ya berdekatan hadisnya itu
Rasulullah itu menjatuhkan kakinya dulu seperti unta yang menderung, ada yang kemudian menjatuhkan tangannya dulu. Itu dua-duanya ada. Dan hadis itu berdampingan. Bayangkan itu didadeknya yang kayak nangisin di sini. Gini betul. Kalau seperti ini kemudian dijadikan amunisi untuk menyerang masjid, dituduh macam-macam. Nah, tuduhan jenengan itu tidak sesakit tuduhan orang Quraisy kepada Rasulullah. Rasulullah ketika sholat dikai kotoran unta. Jenengan pernah sholat dikai kotoran unta? Untone renek yang gini. Jadi kan sholat itu aman, tentram. Karena itu kita, kalau orang itu istibdadiyah, itu akan kemudian dia suudzon pada orang lain. Nabi Isa ketika memprotes ya, para rabi Yahudi, rabi Bani Israel, ketika mereka itu menggelar judi di depan kanisa atau sinagog mereka, ketika diingatkan Nabi Isa, langsung Nabi Isa dilaporkan ya, kepada Gubernur Pilatus untuk ditangkap. Karena apa? Kudeta. Bayangkan, dituduh kudeta. Akhirnya pasukan Romawi itu memberangus Nabi Isa. Hanya gara-gara apa? Judinya itu dilarang oleh Nabi Isa. Ini adalah istibdadiyah, diktator. Kalau diktator lain ternyata tidak mandi, akhirnya jatuh kepada yang keenam. Keenam itu apa? Al-kasal wal futur. Kaslun itu apa? Kasal itu adalah lumuk, tidak mau berdakwah, alias mager, malas. Futur itu terlepas dari orbit dakwah. Gak gelem ngaji, gak gelem tolakul ilmi, gak gelem menyuruh pada orang lain, mandek hanya sebagai orang yang hanya makan, minum, turu, boker. Ya. Hanya cuma itu saja. Nah, kalau sudah kasal wal futur, yang terakhir apa? Yang bisa menyebabkan orang itu menjadi berprasangka jelek, hubur riyasah, cinta kepada kepemimpinan, pengen jadi pemimpin tertinggi, alias pengen jadi rojo. Gitu betul. Kalau orang sudah diktator, pengen jadi rojo, kira-kira ada orang yang sedikit ada menyelisih ya daripada kebijaksanaannya, kira-kira diberangus loh. Pak Nasir mengatakan kalau kamu itu ngaji di masjid saja dibiarkan. Kalau kamu ngaji sambil menguatkan ekonomi, pasti kamu diawasi. Tapi kalau kamu kemudian berdakwah pada sektor politik, mesti diberangus. Karena apa? Ya, mengganggu konstelasi kekuasaan orang yang hubur riasa. Kita Pak Nasir ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, moga-moga kita dihilangkan prasangka kita dalam diri kita, sehingga kita iman pada Allah Subhanahu wa taala itu dengan benar-benar kita itu mengendalikan dununan. Wa idza donanta fala tuhaqqib. Kalau kamu itu berprasangka jelek, jangan diungkapkan. Kalau kamu berprasangka jelek, ya kamu kemudian berdoa pada Allah dengan apa? Prasangka yang lebih baik. Karena apa? Ana inda dhoni abdibi. Aku berserta dengan prasangkaan hamba. Seorang ibu yang misu anaknya, kok itu anak setan. Pengenannya wonten pasien kula dilokne ibu ya anak setan. Baru itu semeteng. Hamil di luar. Karena apa? Mandinya doa ibu itu karena apa? Ya dia nggak tahu bahwa seluruh yang diucapkan kalau dikatakan dengan yakin dan kebetulan ada momen tertentu hari Jumat hujan turun ya atau kemudian dengan benging, ingat ya kalau dengan benging itu bukan bingung tapi langsung dongo, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pas ning gitu langsung ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jenengan ini gak tidur dongo ajene. Bar sholat di dalam majelis taklim nanti di bulan Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 itu semuanya makbulan, semuanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan pagi hari Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Itu nanti akan dia kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan masuk surga itu sendirian. Nah jangan saya konco. Gak mungkin sampai masuk surga itu sendirian. Semakin banyak jenengan kemudian menebarkan dakwah ini, wallahi ya Ali la yahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu bisa menyampaikan satu saja nilai Islam sehingga orang tadi kemudian baik dalam keislamannya,
khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Saya kira begitu Mas Rudi. Moga-moga ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah nanti kita sambung dengan materi yang insya Allah akan membuat kita senantiasa menjadi eling lan waspada, pasang kuda-kuda terus jika kalau dengan menghadapi banyak tribulasi, persengkokolan, ya bahkan kemudian dan nafsiyah, akobat itu kendala-kendala di dalam dunia ini dengan iso ngoncei, lintingi, mulai budi sehingga insya Allah kita tetap dalam taatullah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cik, menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang pidato Bu Mega yang mengatakan bahwa anaknya tidak bukan lah istilahnya itu karena ibunya banyak ngaji. Jadi yang harus kita lakukan adalah zon kita itu harus kita tata supaya kita tidak terprovokasi. Itu namanya dalam teori politik test of surface. Jadi tes untuk kemudian melihat gejolak umat Islam itu seberapa kuat. Itu salah satu bentuk daripada hal yang membuat orang itu nanti dari sahur manuknya tadi ya, itu nanti bisa dipetakan Pak dengan menggunakan statistik. Paham ya? Jadi berarti kita ya man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mulai dengan beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik dan jadi lebih baik. Karena itu akan terlihat dengan ketok ya Pak Irfan Pak ini di statistik langsung keluar semua. Berarti yang ya orang yang begini begitu jumlahnya sekian dikalkulasi dan nanti akan diciptakan ya bentuk create ya fitnah yang lain lagi. Jadi itu adalah bahan untuk membuat bahan selanjutnya. Nah kalau kita sebagai orang yang ngaji kan mesti terpancing Pak. Gini betul? Langsung terpancing ya kita langsung menjawab. Tapi kalau kita tidak terpancing dijarne mawon ini paham ini ya, sayang netizen kita itu tercerewet seluruh dunia. Jadi netizen kita itu paling tinggi setelah Rusia, yang paling cerewet menanggapi sesuatu sehingga mudah untuk dikendalikan secara psiko, ya, secara psikis. Hati-hati netizen kita. Di Twitter itu yang paling cerewet itu penduduk Jakarta, Pak. Kayak ini yang kasus kemarin itu kan ibunya punya restoran besar di Jogja kan. Langsung di keikhlasan negatif jatuh ratingnya bisa digerakkan ya. Itu namanya apa? Sugesti berjamaah sehingga kita tidak menjadi patung yang bisa digerakkan orang lain di provokasi. Daripada begitu mending kita buka pengajian ini betul. Dia mengatakan itu akan terkenal sendiri apa yang dia katakan. Laisa lil insani ila masa. Manusia itu mendapatkan apa yang dia lakukan. Surat An-Najm 36. Coba jangan baca itu. Itu bukan hukum karma ya. Laisa lil insani ila masa. Manusia itu akan mendapat sesuatu yang dia upayakan. Jadi dia berupaya apapun niatnya keliru bahaya. Pernah Rasulullah itu ya Abu Hurairah masuk ke masjid dikatakan ya Abu Hurairah undur ila hajar rajul. Wahai Abu Hurairah deloken wong kae. Wajahnya putih, dedeke dhuwur, pakaiannya mewah, yuhaddisu qauman. Dia sedang berdiskusi dengan kaumnya. Orangnya terhormat. Kemudian Abu Hurairah diperlihatkan, ya undur hajar rajul. Lihatlah laki-laki yang lainnya. Dia pakaiannya jelek, orang yang jemburis, ireng, ya rambutnya itu kemudian ya kusut masai, ya ambune rodok lepek. Terus kemudian dikatakan ayu afdal. Siapa yang ayu afdal rajul? Siapa yang paling afdal di antara laki-laki tadi? Maka Abu Hurairah mengatakan ya itu yang bedeke bagus, pakaiannya mewah. Ya, kemudian dia mempunyai tampilan yang luar biasa, sudah membicarakan aspirasi kaumnya.
Rasulullah mengatakan apa? Wallahi demi Allah, sesungguhnya kalau ada orang itu yang jumlahnya memenuhi seluruh bumi, imannya tidak sepupu irnya dengan orang yang pakaiannya jelek tadi. Paham ya? Ya. Jadi ke orang satu, Rasulullah mengibaratkan seluruh dunia orangnya kayak gitu. Kalau hanya tampilannya saja, imannya kosong, bahaya. Dia namanya. Ya karena itu kita harus ya hati-hati. Ya, supaya apa? Supaya kita kemudian ya bisa mendapatkan maslahah. Ya. Kuncinya jelas, man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas. Tahun 60-an ya, komunis kan memprovokasi ya. Mendirikan wayang, koprak, macam-macam, majalah, ya, Jawa bergerak, ya, kemudian juga ya suara rakyat bergerak, ya, macam-macam mereka banyak sekali. Untuk apa? Memprovokasi supaya umat Islam itu gampang tersulut, dibentuk mereka itu supaya menjadi apa yang namanya sumbu pendek. Paham ya, sumbu pendek sehingga gampang bereak. Karena itu kalau jenengan ada berita itu, ya jenengan bagaimana? Jadi ibadur rahman saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi haunan, ya lemah lembut, ya tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilu, kalau ada orang jahil yang berkata salaman, muka-muka pis, ngomong saja apa? Pis. Sudah damai saja. Ya tenang, damai. Fa insyaallah nanti akan turun sakinah pada kita dan Allah memberikan jalan keluar sendiri. Ya, seperti kasus kemarin itu dibuka oleh Allah jelas sekali kan. Jadi Allah kan sekarang buka kasus semua. Dia mana? Ya, jadi jangan tidak usah terlalu baper, domo saja yang banyak, ibadah saja yang banyak, ya membuka pengajian sebanyak-banyaknya, ambil kontrolnya yang lain, harokah dakwah, harokah ya pergerakan organisasi atau golongan apapun kita api semua, Pak insya Allah nanti akan turun pertolongan dari Allah. Kita menyatukan bukan memecah. Polarisasi dengan menggunakan kolaborasi. Insya Allah masalah video waktunya pada. Insya Allah demikian bagus semuanya. Ini kelatur wani bulan tugo. Waktu ini terlalu banyak. Kita tuh dengan doa dulu ya lebih makbul sehingga pertemuan kita senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yuqafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتها ولا شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقابلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياكم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما
اللهم ادفع عني الخلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والربا والزنا والسيوخ المختلفة والشدائد وسوء الفتن ومحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقولكم فاستغفروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.